An over the thing to remember. The scene starts to tumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to fight a time. It ain't no big thing, just show her a little. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin membuat video tentang pembuktian himpunan transformasi. D4 merupakan grup di bawah operasi hasil kali transformasi KBR. Sebelum memasuki video, izinkan kami kelompok 3 untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Afrizal Maulana, Saya Firman Maulana Iban. Saya Muhammad Ali Azidia. Dan juga saya Bifaldi Rifariski. Mari kita saksikan videonya. Baik, selanjutnya kita akan membuktikan himpunan transformasi geometri D4 yang beranggotakan R0, R90, R180, R270, MY sama dengan 0, MX sama dengan 0, MX sama dengan Y, dan MX sama dengan min Y. Merupakan grup di bawah operasi hasil kali transformasi. Untuk penyelesaiannya, terdapat ABDC yang dirotasikan terhadap 0 derajat, maka dia akan tetap, tidak akan berputar. Tetap ABDC. Kita tulis terlebih dahulu. Untuk selanjutnya, ketika ABDC dirotasikan ke 90 derajat, maka kita akan memutar ke arah berlawanan jarum jam sebanyak 1 kali. Maka ABDC tadi berubah menjadi BCAD. Untuk selanjutnya, kita akan merotasikan ke 180 derajat yang awalnya tadi ABDC, dan kita akan memutar sebanyak 2 kali ke arah kiri berlawanan jarum jam. 1, 2. Maka ABDC tadi berubah menjadi CDDA. Untuk yang selanjutnya yaitu di 270 derajat. Dari ABDC akan kita putar sebanyak 3 kali ke arah kiri. 1, 2, dan 3. Maka ABDC tadi berubah menjadi DACB. Untuk MY sama dengan 0 yang awalnya ABDC, kita akan gini. MY sama dengan 0 itu sama dengan berada di garis sumbu E. Sehingga kita akan merefleksikan terhadap sumbu E. Maka berubah yang berada di bawah menjadi di atas. Untuk selanjutnya, ketika MX sama dengan 0, MX sama dengan 0 berada di garis Y, maka kita akan merefleksikan terhadap garis Y. Maka yang awalnya posisi AD yang berada di sebelah kanan akan berubah menjadi sebelah kiri. Untuk MX sama dengan min Y, itu X sama dengan min Y itu berada di garis ini. Sehingga kita akan merotasikan ke arah ini, sampingnya ini.
refleksikan. Jadi yang diputar hanyalah D sama B, AC-nya tetap. Untuk yang terakhir ada MX sama dengan Y. Yang awalnya ABDC kita akan sebelumnya X sama dengan Y itu berada di sini garisnya. Jadi untuk merefleksikannya kita akan balik ini. Yang kita refleksikan yaitu AC-nya, DB-nya tetap, AC-nya kita tukar. Baik, dari yang sudah kita kerjakan tadi, maka bisa kita simpulkan bahwa ABDC ketika dirotasikan terhadap 0 derajat, maka dia akan tetap menjadi ABDC. Dan ketika ABDC kita rotasikan terhadap 90 derajat, maka dia akan berubah menjadi BCAD. Dan ketika ABDC dirotasikan terhadap 180 derajat, maka dia akan berubah menjadi CDBA. Dan ketika ABDC dirotasikan terhadap 270 derajat, maka dia akan berubah menjadi DACB. Untuk yang MY sama dengan 0, yang awalnya ABDC, ketika kita refleksikan, dia akan berubah menjadi DCAB. Dan MX sama dengan 0, yang awalnya ABDC, ketika kita refleksikan, maka dia akan berubah menjadi BACD. Dan yang MX sama dengan Y, yang awalnya ABDC, ketika kita refleksikan terhadap X sama dengan Y, maka dia akan berubah menjadi ADBC. Dan yang terakhir NX sama dengan Y, yang awalnya ABDC, ketika kita refleksikan terhadap X sama dengan Y, maka berubah menjadi CBDA. Untuk selanjutnya kita akan lanjut ke tabel Cayley. Baik, selanjutnya kita akan membuat tabel Cayley dengan anggota dari D4, yaitu R0, R90, R180 sampai dengan M, X sama dengan Y. Untuk yang pertama kita akan melihat hasil dari R0 yang akan dioperasikan dengan R0, R90 sampai dengan M, X sama dengan Y. Untuk yang pertama di sini R0 akan dioperasikan dengan R0. Kita lihat di sini R0 ABDC akan dioperasikan dengan dirinya sendiri, maka akan menghasilkan ABDC juga. Yang dimana ABDC ini merupakan R0 sendiri. Untuk yang kedua, R0 dioperasikan dengan R90. Kita lihat di sini R0 yaitu ABDC dioperasikan dengan R90 BCAD, maka menghasilkan BCAD sendiri, yaitu R90. Selanjutnya R0 dioperasikan dengan R180, yaitu ABDC atau R0 dioperasikan dengan R180 CDBA, maka akan menghasilkan tetap ya CDBA, yaitu R180. Selanjutnya yaitu R0 dioperasikan dengan R270. Di sini R0 ABDC dioperasikan dengan R270 yaitu DACB, maka hasilnya tetap DACB atau R270. Selanjutnya R0 dioperasikan dengan M, Y sama dengan 0. Di sini R0 ABDC dioperasikan dengan MY sama dengan 0, maka hasilnya tetap BCAB.
atau M Y sama dengan 0. Selanjutnya R0 dioperasikan dengan MX sama dengan 0. Kita lihat di sini R0 dioperasikan dengan MX sama dengan 0, sama kayak yang tadi ya, yaitu menghasilkan BACD atau MX sama dengan 0. Nah, selanjutnya R0 dioperasikan dengan MX sama dengan min Y. Kita lihat di sini R0 yaitu ABDC dioperasikan dengan MX min Y yaitu ADBC, akan menghasilkan sama juga ADBC. MX sama dengan min Y. Untuk yang terakhir R0 dioperasikan dengan MX sama dengan min Y, MX sama dengan Y yaitu R0 ABDC dioperasikan dengan MX sama dengan Y akan menghasilkan CBDA. Jadi kesimpulannya adalah untuk R0 sendiri ketika dioperasikan dengan anggota himpunan D4 yaitu R0, R90 sampai dengan MX sama dengan Y itu akan menghasilkan dirinya sendiri, akan berotasi dengan dirinya sendiri. Untuk selanjutnya yakni kita akan melihat hasil dari R90 ketika dioperasikan dengan anggota himpunan D4. Untuk yang pertama R90 dioperasikan dengan R0 yakni R90 yaitu BCAD ketika dioperasikan dengan R0 maka akan tetap ya BCAD sendiri. Selanjutnya R90 dioperasikan dengan R90 yakni yang dimana R90 itu BCAD dioperasikan dengan R90 yaitu kita memutar berlawanan dengan arah jarum jam satu kali ke arah kiri, maka akan menghasilkan CDBA yang dimana CDBA ini merupakan R180. Selanjutnya R90 dioperasikan dengan R180. Di sini R90 yaitu BCAD diputar sebanyak dua kali karena R180 1 2, maka akan menghasilkan DACB yang dimana DACB di sini merupakan R270. Selanjutnya R90 dioperasikan dengan R270 yakni BCAD dioperasikan dengan R270 diputar sebanyak 3 kali ke arah kiri 1 2 3, maka akan menghasilkan ABDC. Nah, kita cari di sini ABDC yaitu R0. Untuk yang selanjutnya R90 dioperasikan dengan MY dengan 0 yang dimana R90 yaitu BCAD yang direfleksikan dengan MY sama dengan 0 yaitu sebuah garis lurus terhadap semu X. Nah, di sini dibalik ya, yang bawah ke atas dengan yang atas ke bawah. Jadi hasilnya AD BC.
Nah, kita lihat di sini. ADBC itu terletak di mana? ADBC ini terletak di MX sama dengan min Y. Selanjutnya, R90 kita operasikan dengan MX sama dengan 0. Nah, di sini R90 BCAD kita refleksikan terhadap MX sama dengan 0, yang dimana X sama dengan 0 itu merupakan sebuah garis lurus terhadap simbol Y. Sehingga yang berada di sebelah kiri kita taruh di sebelah kanan dan sebaliknya. Menghasilkan CBDA. Kita cari di sini CBDA, yaitu berada di MX sama dengan Y. Selanjutnya, yakni R90 kita operasikan dengan MX sama dengan min Y. BCAD kita refleksikan dengan MX sama dengan min Y, yang dimana X sama dengan min Y ini berada di kuadran 4. Untuk hasilnya, yang BD ini tetap, sedangkan AC ini dibalik. Sehingga menghasilkan BACD. Kita cari di sini BACD, yakni berada di MX dengan 0. Untuk yang terakhir, yaitu R90 kita operasikan dengan MX sama dengan Y, yang dimana R90 BCAD kita refleksikan dengan MX sama dengan Y. X sama dengan Y ini berada di kuadran pertama. Kita buat garis. Untuk yang di garis ini tetap hasilnya. Sehingga menghasilkan DCAB. Kita cari di sini DCAB, yaitu MY sama dengan 0. Jadi dari R90 dapat disimpulkan bahwa ketika R90 dioperasikan dengan R0, maka akan menghasilkan R90. R90 dioperasikan dengan R90, maka akan menghasilkan R180. R90 dioperasikan dengan R180, maka menghasilkan R270. R90 dioperasikan dengan R270 akan menghasilkan R0. R90 dioperasikan dengan MY sama dengan 0, maka akan menghasilkan MX sama dengan min Y. R90 dioperasikan dengan MX sama dengan 0, maka akan menghasilkan MX sama dengan Y. R90 dioperasikan dengan MX sama dengan min Y, maka akan menghasilkan MX sama dengan 0. Dan yang terakhir, R90 dioperasikan dengan MX sama dengan Y, maka akan menghasilkan MY sama dengan 0. Baik, di sini kita akan mengoperasikan R180 dan R270 terhadap anggota himpunan D4. Yang pertama yakni R180 dioperasikan terhadap R0. R180 yakni CDBA dioperasikan terhadap R0, yang dimana R0 itu tidak berubah matrik itu sendiri, sehingga tetap CDBA yakni CDBA sendiri yakni R180. Oke, yang selanjutnya yang kedua yakni R180 dioperasikan terhadap R90. R180 CDBA dioperasikan terhadap R90, yakni diputar satu kali
berlawanan arah jarum jam yang menghasilkan DACB, yang dimana DACB merupakan R270. Yang ketiga yakni R180 dioperasikan terhadap R180. R180 yakni CDBA dioperasikan terhadap R180 diputar 2 kali berlawanan arah jarum jam. 1, 2 yang menghasilkan ABDC, yang dimana ABDC merupakan R0. Oke, yang selanjutnya yakni R180 dioperasikan terhadap R270. R180 CDBA dioperasikan terhadap R270 diputar sebanyak 3 kali berlawanan arah jarum jam. 1, 2, 3 yang ini menghasilkan BCAD, yang dimana BCAD yakni R90. Baik, yang selanjutnya yakni R180 dioperasikan terhadap MY sama dengan 0. R180 CDBA direfleksikan terhadap MY sama dengan 0, yang dimana Y sama dengan 0 merupakan garis lurus terhadap sumbu X. Garis lurus terhadap sumbu X. Nah, jadi yang berada di bawah ini kita pindah ke atas, dan sebaliknya yang berada di atas kita pindah ke bawah. Nah, sudah diketahui yakni BACD. BACD yakni merupakan dari hasil MX sama dengan 0. Yang selanjutnya yakni R180 dioperasikan terhadap MX sama dengan 0. R180 yakni CDBA direfleksikan terhadap MX sama dengan 0, yang dimana X sama dengan 0 ini segaris dengan sumbu Y. Jadi yang berada di kanan ini pindah ke sebelah kiri, dan yang sebelah kiri pindah ke sebelah kanan. Hasilnya yakni DACB, yang dimana DACB yakni MY sama dengan 0. Selanjutnya R180 dioperasikan terhadap MX sama dengan min Y. R180 nya yakni CDBA direfleksikan terhadap MX sama dengan min Y, di mana X sama dengan min Y merupakan kuadran keempat. Kuadran keempat. Jadi C sama A nya ini tetap. Yang kita rubah hanya D dan B-nya, yakni menghasilkan CBDA, di mana CBDA merupakan MX sama dengan Y. Yang selanjutnya yakni R180 dioperasikan terhadap MX sama dengan Y, yang di mana R180 yakni CDBA direfleksikan terhadap MX sama dengan Y. X sama dengan Y merupakan kuadran 1. Jadi B sama D nya ini tetap, kita tulis dulu. Nah, C sama A nya ini kita rubah tepat. Jadi menghasilkan ADBC. ADBC yakni di sini ADBC merupakan refleksi dari hasilnya MX sama dengan min Y. Yang selanjutnya kita akan mengoperasikan R270 terhadap anggota himpunan D4. Yang pertama, R270 dioperasikan terhadap R0.
R270 yakni DACB dioperasikan terhadap R0 yang dimana R0 merupakan matrik itu sendiri sehingga hasilnya tetap DACB yakni R270. Yang selanjutnya R270 dioperasikan terhadap R90. R270 DACB dioperasikan terhadap R90 diputar satu kali berlawanan arah jarum jam yang menghasilkan ABDC. ABDC yakni ABDC merupakan R0. Yang selanjutnya R270 dioperasikan terhadap R180. R270 yakni DACB dioperasikan terhadap R180 diputar dua kali berlawanan arah jarum jam 1, 2 sehingga menghasilkan BCAD yang dimana BCAD sendiri merupakan R90. R270 dioperasikan terhadap R270. R270 yakni DACB dioperasikan terhadap R270 sehingga diputar 3 kali berlawanan arah jarum jam 1, 2, 3 sehingga menghasilkan CDBA. CDBA yakni R180. Yang selanjutnya yakni R270 dioperasikan terhadap MY sama dengan 0. R270 yakni DACB direfleksikan terhadap MY sama dengan 0. Y sama dengan 0 merupakan garis lurus terhadap sumbu X. Sehingga yang berada di bawah kita pindah ke atas dan yang dari atas pindah kita ke bawah. Jadi ini CB DA. Nah, CBDA sendiri yakni merupakan MX sama dengan Y. Baik, yang selanjutnya yakni R270 kita operasikan terhadap MX sama dengan 0. R270 yakni DACB kita refleksikan terhadap MX sama dengan 0. X sama dengan 0 sendiri merupakan garis lurus terhadap sumbu Y. Jadi yang sebelah kanan kita pindah ke sebelah kiri. Sehingga menghasilkan ADBC yang dimana ADBC merupakan MX sama dengan min Y. Yang selanjutnya yakni R270 kita operasikan terhadap MX sama dengan min Y. R270 yakni DACB kita operasikan terhadap kita refleksikan terhadap MX sama dengan min Y yang berada di kuadran keempat. Ini yang DB-nya tetap kita tulis sehingga AC ini kita rubah, C pindah ke atas dan A yang ada di bawah sehingga menghasilkan DCAB di mana DCAB sendiri merupakan MY sama dengan 0. Yang terakhir R270 kita operasikan terhadap MX sama dengan Y. R270 yakni DACB kita refleksikan terhadap MX sama dengan Y yang berada di kuadran 1. CA nya ini tetap, DB nya kita rubah, kita tulis sehingga menghasilkan BACD yang dimana BACD ini merupakan MX sama dengan 0. Oke, kesimpulannya yakni
R180 dioperasikan terhadap R0, maka hasilnya R180 itu sendiri. R180 dioperasikan terhadap R90, hasilnya R270. R180 dioperasikan terhadap R180, hasilnya R0. R180 dioperasikan terhadap R270, hasilnya R90. R180 dioperasikan terhadap MY sama dengan 0, hasilnya MX sama dengan 0. R180 dioperasikan terhadap MX sama dengan 0, hasilnya MY sama dengan 0. R180 dioperasikan terhadap MX sama dengan Y, hasilnya MX sama dengan Y. R180 dioperasikan terhadap MX sama dengan Y, hasilnya MX sama dengan Y. Yang selanjutnya, R270 dioperasikan terhadap R0, hasilnya R270 itu sendiri. R270 dioperasikan terhadap R90, hasilnya R0. R270 dioperasikan terhadap R180, hasilnya R90. R270 dioperasikan terhadap R270, hasilnya R180. R270 dioperasikan terhadap MY sama dengan 0, hasilnya MX sama dengan Y. R270 dioperasikan terhadap MX sama dengan 0, hasilnya MX sama dengan min Y. R270 dioperasikan terhadap MX sama dengan min Y, hasilnya MY sama dengan 0. Dan yang terakhir, R270 dioperasikan terhadap MX sama dengan Y, hasilnya MX sama dengan 0. Baik, selanjutnya kita akan mengoperasikan MY sama dengan 0 dan MX sama dengan 0 terhadap anggota himpunan dari D4. Yang pertama, MY sama dengan 0 kita operasikan terhadap R0, maka tetap akan menjadi MY sama dengan 0. Kemudian MY sama dengan 0 kita operasikan terhadap R90, di mana MY sama dengan 0 yaitu DC AB, dan R90 itu kita akan memutar satu kali dengan berlawanan arah jarum jam. Dari DC AB maka akan berubah menjadi CB DA, di mana CBDA sendiri merupakan MX sama dengan Y. Kemudian MY sama dengan 0 kita operasikan terhadap R180, di mana MY sama dengan 0 tadi itu DCAB, kita operasikan terhadap R180, maka dia akan menjadi BACD, di mana BACD sendiri yaitu MX sama dengan 0. Terus selanjutnya MY sama dengan 0 kita operasikan terhadap R270, di mana itu MY sama dengan 0 yaitu DCAB, kita akan memutar sebanyak 3 kali berlawanan dengan arah jarum jam, maka hasilnya akan ADBC, di mana ADBC merupakan MX sama dengan min Y. Selanjutnya kita akan mengoperasikan MY sama dengan 0 terhadap MY sama dengan 0, di mana MY sama dengan 0 ketika kita refleksikan terhadap MY sama dengan 0 dan Y sama dengan 0 itu tadi sendiri merupakan garis lurus terhadap sumbu X, sehingga seperti yang dijelaskan oleh teman-teman sebelumnya tadi, yang di bawah akan kita pindah ke atas. ABDC, di mana ABDC merupakan R0. Selanjutnya MY sama dengan 0 kita operasikan terhadap MX sama dengan 0. MY itu sendiri tadi, MY sama dengan 0 itu tadi, DCAB kita refleksikan terhadap MX sama dengan 0.
Dan Mx sama dengan 0, X sama dengan 0 itu tadi sendiri merupakan garis lurus terhadap sumbu Y. Jadi gini. Yang sebelah kanan kita pindah ke sebelah kiri. Jadi CDBA, di mana CDBA sendiri merupakan R180. Kemudian MY sama dengan 0, kita operasikan terhadap MX sama dengan Y, di mana MY sama dengan 0 itu DCAB, kita refleksikan terhadap MX sama dengan Y, di mana X sama dengan Y sendiri berada di kuadran 4. Sehingga ini DB-nya itu tetap, sedangkan AC-nya berpindah menjadi DACB, di mana DACB merupakan R270. Kemudian MY sama dengan 0, kita operasikan terhadap MX sama dengan Y, maka MY sama dengan 0 itu tadi DCAB, kita refleksikan terhadap MX sama dengan Y, di mana X sama dengan Y berada di kuadran 1. Jadi gambarnya seperti ini. Nah, CA-nya tetap. Nah, yang diubah D sama B-nya diputar. Nah, menjadi BCAD, di mana BCAD sendiri merupakan R90. Baik, untuk selanjutnya yaitu MX sama dengan 0, kita operasikan terhadap R0, maka akan tetap menjadi MX sama dengan 0. Kemudian MX sama dengan 0, kita operasikan terhadap R90, di mana MX sama dengan 0 yaitu BACD. Ketika dioperasikan terhadap R90, maka kita putar satu kali ke arah berlawanan jam-jam, yaitu menjadi ADBC. ADBC sendiri yaitu MX sama dengan min Y. Kemudian MX sama dengan 0, kita operasikan terhadap R180, di mana MX sama dengan 0 yaitu BACD. Ketika dioperasikan terhadap R180, kita akan memutar dua kali, maka menjadi DCAB, di mana DCAB sendiri yaitu di MY sama dengan 0. Kemudian MX sama dengan 0, ketika dioperasikan terhadap R270, maka sini MX sama dengan 0 yaitu BACD. Ketika dioperasikan 270, maka kita akan mutar 3 kali berlawanan dengan arah jam-jam. Jadi menjadi CBDA, di mana CBDA itu sendiri merupakan MX sama dengan Y. Oke, selanjutnya yaitu MX sama dengan 0. Ketika kita operasikan terhadap MY sama dengan 0, MX sama dengan 0, BACD, kita refleksikan terhadap MY sama dengan 0, di mana Y sama dengan 0 itu tadi sendiri merupakan garis lurus terhadap sumbu X, sehingga jadi begini. Nah, kita balik. Nice. CDBA, di mana CDBA sendiri merupakan R180. Kemudian MX sama dengan 0, kita operasikan terhadap MX sama dengan 0 di sini. Ya, MX sama dengan 0 yaitu BACD. Ketika kita operasikan MX sama dengan 0,
Sedangkan X sama dengan 0 itu sendiri merupakan garis lurus terhadap suhu Y. Jadi gini. Nah, kita balik. AD, EAB, DC. Sorry. ABDC sendiri merupakan R0. Selanjutnya MX sama dengan 0 kita operasikan terhadap MX sama dengan min Y di sini. MX sama dengan 0 kita refleksikan terhadap MX sama dengan min Y, maka X sama dengan min Y sendiri itu tadi berada di kuadran 4. Jadi gini. Nih, seperti ini kuadran 4. Jadi garisnya ini. Nah, BD-nya itu tetap. Yang dipindah C sama A. Nah, BC AD. Di mana BC AD sendiri merupakan R90. Selanjutnya MX sama dengan 0 ketika kita operasikan terhadap MX sama dengan Y di sini, maka X sama dengan Y sendiri itu berada di kuadran 1 sehingga ini. Nah, AC-nya tetap, yang kita ubah D sama D-nya. Nah, DACB di mana DACB sendiri merupakan R270. Nah, untuk kesimpulannya, ketika NY sama dengan 0, ketika kita operasikan terhadap R0, maka hasilnya NY sama dengan 0. Dan ketika NY sama dengan 0, kita operasikan terhadap R90, maka hasilnya MX sama dengan Y. Dan ketika NY sama dengan 0, ketika kita operasikan terhadap R180, maka hasilnya MX sama dengan 0. Dan MY sama dengan 0, ketika kita operasikan terhadap R270, maka hasilnya MX sama dengan Y. MY sama dengan 0, kita operasikan terhadap MY sama dengan 0, maka hasilnya R0. Dan MY sama dengan 0, kita operasikan terhadap MX sama dengan 0, hasilnya yaitu R180. MY sama dengan 0, kita operasikan terhadap MX sama dengan Y sama dengan R270. MY sama dengan 0, kita operasikan terhadap MX sama dengan Y, hasilnya R90. Dan yang MX sama dengan 0, kita operasikan terhadap R0, hasilnya dirinya sendiri, yaitu MX sama dengan 0. Dan ketika MX sama dengan 0, kita operasikan terhadap R90, hasilnya itu MX sama dengan min Y. MX sama dengan 0, kita operasikan terhadap R180, hasilnya MY sama dengan 0. MX sama dengan 0, kita operasikan terhadap R270, hasilnya MX sama dengan Y. MX sama dengan 0, kita operasikan terhadap MY sama dengan 0, hasilnya R180. MX sama dengan 0, kita operasikan terhadap MX sama dengan 0, hasilnya R0. MX sama dengan 0, kita operasikan terhadap MX sama dengan Y, hasilnya R90. Dan yang terakhir, MX sama dengan 0, ketika kita operasikan terhadap MX sama dengan Y, hasilnya yaitu R270. Baik, selanjutnya akan kita bahas yang terakhir, yaitu kita mengoperasikannya MX sama dengan min Y, kita operasikan dengan R0, di mana MX sama dengan min Y ini adalah ADBC. Maka kita misalkan di bawah ini MX sama dengan min Y yaitu ADBC. Kita rotasikan dengan R0, maka nilainya akan tetap sama, yaitu ADBC. Di sini ADBC adalah MX sama dengan min Y. Maka kita pasang MX sama dengan. Kemudian yang kedua, kita akan rotasikan MX sama dengan min Y, kita operasikan dengan R90, di mana MX sama dengan min Y itu adalah ADBC. Kita rotasikan kepada R90, maka kita akan putar berlawanan arah jalur jam satu kali, yaitu ini diputar, DC pindah di atas, AB nya di bawah.
Di sini DCAB termasuk ini MY sama dengan 0. Maka kita tempel di sini MY sama dengan 0. Kemudian selanjutnya MX sama dengan min Y kita operasikan dengan R180. Maka kita misalkan di sini MX sama dengan min Y, misalkan ADBC kita rotasikan sebesar 180, maka kita putar 2 kali berlawanan arah jarum jam, yaitu menjadi di mana CBDA ini ada di MX sama dengan min Y. Maka kita tempel di sini MX sama dengan Y. Selanjutnya MX sama dengan min Y kita operasikan dengan R270. Maka di sini saya tuliskan ADBC karena MX sama dengan min Y itu adalah ADBC. Kita putar 3 kali berlawanan arah jarum jam, maka hasilnya di mana BACD ini ada di MX sama dengan 0. Maka kita akan tempelkan MX sama dengan 0. Baik, selanjutnya kita akan mengoperasikannya MX sama dengan min Y kita operasikan dengan MY sama dengan 0, di mana MX sama dengan min Y itu adalah ADBC, maka kita tuliskan di bawah ADBC. Kita refleksikan dengan MY sama dengan 0, di mana Y sama dengan 0 itu adalah garis lurus terhadap sumbu X. Maka yang bawah ini ditaruh atas, yang atas ditaruh bawah. Di mana BCAD ini terdapat di R90. Maka kita akan tulisnya di sini adalah R90. Selanjutnya, jika MX sama dengan min Y kita operasikan dengan MX sama dengan 0, di mana MX sama dengan min Y itu adalah ADBC. Kita refleksikan dengan MX sama dengan 0, di mana X sama dengan 0 itu adalah garis lurus terhadap sumbu Y. Maka kita refleksikan terhadap sumbu Y. Yang kanan ditaruh yang kiri ditaruh yang kanan. Di mana DACB ini ada di 2R270. Maka kita akan taruhnya di sini R270. Oke, selanjutnya MX sama dengan min Y dioperasikan dengan MX sama dengan min Y, di mana MX sama dengan min Y adalah ADBC. Kita refleksikan dengan MX sama dengan min Y, di mana X sama dengan min Y itu termasuk dalam kuadran 4. Maka kita refleksikan begini. Yang A sama C ini tetap, dan B sama D-nya ini dibalik. Yang tetap kita tulis BD-nya dibalik. Nah, di mana ABDC ini ada di R6. Maka kita taruh di sini adalah R6.
Kemudian selanjutnya, jika mx sama dengan min y, kita operasikan dengan mx sama dengan y, di mana mx sama dengan min y itu adalah ADBC. Kita refleksikan dengan mx sama dengan y, di mana x sama dengan y nya itu adalah termasuk kuadran 1. Maka kita refleksikan begini, D sama B ini tetap, dan A sama C ini dibalik, C taruh atas, A taruh bawah. Di mana CDBA ini terdapat di R180. Maka kita taruh di sini R180. Oke. Baik, selanjutnya kita akan mengoperasikannya. Mx sama dengan y kita operasikan dengan R0, di mana Mx sama dengan y itu adalah CBDA. Nah, sesuai ini. Mx sama dengan y yaitu CBDA. Kita tuliskan di bawah biar mudah. CBDA kita rotasikan sebesar 0 derajat searah jarum jam, maka nilainya akan tetap, yaitu CBDA, di mana CBDA ini yaitu tetap mx sama dengan y. Kemudian jika kita operasikan mx sama dengan y dengan R90, maka di mana x sama dengan y itu CBDA, kita rotasikan sebesar 90 derajat berlawanan arah jarum jam, yaitu kita putar 1 kali, maka menghasilkan BACD, di mana BACD ini adalah mx sama dengan 0. Maka kita tuliskan di sini. Selanjutnya, jika kita operasikan mx sama dengan y dengan R180, maka kita misalkan di sini mx sama dengan y itu adalah CBDA, kita rotasikan sebesar 180 derajat, yaitu akan menghasilkan di mana ADBC ini adalah mx sama dengan min y. Kita tempel di sini mx sama dengan min y. Oke, selanjutnya mx sama dengan min y kita operasikan dengan R270, di mana mx sama dengan y adalah CBDA, kita rotasikan sebesar 270 derajat, yaitu kita putar 3 kali berlawanan arah jarum jam, yaitu kita akan menghasilkan di mana DCAB ini adalah MY sama dengan 0. Maka kita tambah MY sama 0. Baik, kita akan mengoperasikan, yaitu selanjutnya yaitu adalah MX sama dengan Y dengan MY sama dengan 0, di mana mx sama dengan y nya itu adalah CBDA. Kita tuliskan CBDA. Kita refleksikan dengan y sama dengan 0, di mana y sama dengan 0 itu adalah garis lurus terhadap sumbu x. Maka kita refleksikan garis lurus terhadap sumbu x.
di mana yang bawah ini kita taruh atas, yang atas kita taruh bawah. Di mana BACB ini adalah R270. Maka kita tuliskan di sini, kita tempelkan 270. Oke, selanjutnya jika MX sama dengan Y, kita operasikan dengan MX sama dengan 0, di mana MX sama dengan Y-nya itu adalah CBDA dan X sama dengan 0-nya itu adalah garis lurus terhadap sumbu Y. Maka kita refleksikan dengan sumbu Y, di mana yang kiri taruh kanan, yang kanan taruh kiri. Di mana BCAD yaitu adalah R90. Maka kita di sini R90. Selanjutnya, jika MX sama dengan Y, kita operasikan dengan MX sama dengan min Y, yaitu di mana MX sama dengan Y-nya itu adalah CBDA dan X sama dengan min Y-nya itu termasuk kuadran 4. Maka kita refleksikan begini, di mana CA tetap dan BD-nya itu dibalik. Yang tetap kita tulis, BD-nya kita balik. Di mana CDBA itu ada di R180. Maka kita tempel di sini R180. Dan selanjutnya MX sama dengan Y kita operasikan dengan MX sama dengan Y, di mana MX sama dengan Y-nya itu adalah CBDA. Kita refleksikan dengan X sama dengan Y, di mana X sama dengan Y-nya itu adalah termasuk kuadran 1. Maka kita refleksikan begini, di mana B dan D-nya itu tetap, CA-nya kita balik. Nah, di sini menghasilkan ABDC, di mana ABDC itu termasuk R0. Maka kita tempel di sini R0. Baik, maka kesimpulannya di sini adalah jika kita operasikan MX sama dengan Y dengan R0, maka hasilnya adalah tetap MX sama dengan min Y. Dan jika dioperasikan dengan R90, maka hasilnya MY sama dengan 0. Dan jika dioperasikan dengan 270, maka hasilnya adalah MX sama dengan 0. Jika kita refleksikan dengan MY sama dengan 0, maka hasilnya R90. Dan jika kita refleksikan dengan MX sama dengan 0, maka hasilnya R270. Dan kita refleksikan dengan MX sama dengan min Y, maka hasilnya R0. Dan jika kita refleksikan dengan MX sama dengan Y, maka hasilnya adalah R180. Dan juga ini MX sama dengan Y kita rotasikan sebesar 0 derajat, maka nilainya sama. Jika kita rotasikan sebesar 90 derajat, maka hasilnya adalah MX sama dengan 0. Jika kita rotasikan 180 derajat, maka hasilnya MX sama dengan min Y. Jika kita rotasikan 270 derajat, maka hasilnya MY sama dengan 0. Jika kita refleksikan dengan MY sama dengan 0, maka hasilnya adalah R270. Jika kita refleksikan sebesar MX sama dengan 0, maka hasilnya R90.
Jika kita refleksikan dengan mx sama dengan min y, maka hasilnya R180. Dan jika kita refleksikan dengan mx sama dengan y, maka hasilnya R0. Kembali dengan yang awal. Baik, kita telah selesai membuat tabel KIW. Selanjutnya kita akan membuktikan apakah himpunan D4 di bawah operasi hasil kali transformasi itu termasuk grup atau bukan. Nah, suatu himpunan bisa dikatakan sebuah grup apabila memenuhi 4 sifat grup. Untuk sifat yang pertama ada tertutup, yang kedua asosiatif, yang ketiga elemen identitas, dan yang terakhir adalah inverse. Nah, untuk sifat yang pertama adalah tertutup. Pernyataan dari tertutup, untuk setiap A dan B yang merupakan elemen dari D4, maka A operasi B itu merupakan D4 itu sendiri. Nah, sekarang kita buktikan di tabel Cayley. Apabila A, misal A-nya itu R90 dan B-nya itu R180, ketika kita operasikan R90 terhadap R180, maka hasilnya R270, yang dimana R270 itu sendiri merupakan elemen dari grup D4 itu sendiri. Sehingga untuk sifat yang pertama itu terbukti. Lanjut, sifat yang kedua adalah asosiatif. Untuk asosiatif itu dalam kurung A operasi B dioperasikan dengan C itu sama dengan A operasi dalam kurung B dioperasikan dengan C untuk setiap elemen dari D4. Nah, untuk membuktikan sifat asosiatif ini, kita lihat tabel Cayley ini. Kita misalkan A adalah R0, sedangkan B-nya itu R90 dioperasikan dengan R90. T-nya itu kita misalkan R180 sama dengan A-nya sama ya, R0 dioperasikan dengan R dalam kurung R90 operasi R180 untuk setiap elemen dari D4. Nah, untuk langkah yang pertama kita kerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Kita lihat di sini R0 apabila dioperasikan dengan R90 maka menghasilkan R90. Kita tulis di sini R90. Nah, R180 turun ke bawah sama dengan di sini R0 turun ke bawah dioperasikan dengan R90 dioperasikan dengan R180. Kita lihat di sini R90 dioperasikan dengan R180 itu menghasilkan R270. Kita tulis di sini R270. Nah, setelah sampai ke tahap ini, kita lanjut mengerjakan R90 dioperasikan dengan R180. Kita lihat di sini R90 dioperasikan dengan R180 maka menghasilkan R270. R270.
270 sama dengan, kita lihat ruas kanannya, R0 dioperasikan dengan R270, R0 dioperasikan dengan R270, itu sama hasilnya R270. Nah, hasil akhirnya R270 sama dengan R270, sehingga untuk sifat yang kedua asosiatif ini terbukti. Baik, kita lanjut ke sifat yang ketiga, yaitu elemen identitas, yang dimana bunyi dari elemen identitas itu adalah ada atau terdapat elemen yang merupakan anggota dari D4, sedemikian sehingga kita ngambil satu elemen dari D4, misal A dioperasikan dengan identitas itu, atau identitas itu dioperasikan dengan A, itu akan menghasilkan A sendiri untuk setiap A elemen dari D4. Nah, kita cek di sini di tabel KIL ini, apabila suatu himpunan yang dikalikan dengan suatu identitas, maka hasilnya akan ke elemen tersebut. Kita cek di sini, R0 merupakan suatu identitas, karena jika R90 dioperasikan dengan R0, maka akan menghasilkan R90 itu sendiri, dan juga sebaliknya sampai ke Fx sama dengan Y. Jadi ada R0 anggota dari himpunan D4, sedemikian sehingga suatu himpunan A dioperasikan dengan R0 atau R0 dioperasikan dengan A, maka akan menghasilkan A itu sendiri untuk setiap A elemen dari D4. Nah, sehingga elemen identitasnya itu adalah R0. Maka terbukti untuk sifat yang ketiga, yaitu elemen identitas. Kita lanjut ke pembuktian yang keempat, sifat yang keempat, yang inverse. Sebagaimana yang kita ketahui, inverse itu untuk setiap A elemen dari D4 itu terdapat A inverse elemen dari D4, sedemikian sehingga A dioperasikan dengan A inverse atau A inverse dioperasikan dengan A, maka hasilnya elemen identitas. Nah, untuk pembuktian ini kita kerjakan, kita lihat satu persatu, mulai dari R0 sampai dengan MX sama dengan Y. Untuk yang pertama, R0. Nah, di sini R0 dikali berapa yang hasilnya identitas. Kita tahu bahwa identitas itu adalah R0. Nah, R0 dikali berapa yang hasilnya R0? Kita cari di sini.
R0 dikali dengan R0, hasilnya R0. Untuk yang kedua R90 dikali berapa yang hasilnya R0. Nah, kita lihat di sini R90 dikali berapa yang hasilnya R0. Nah, ini R0 ya. Nah, terdapat R270. Jadi R90 dikali dengan R270 hasilnya R0. R270. Untuk yang ketiga R180 dikali berapa yang hasilnya R0. Kita cek ke tabelnya. R180 di sini kita cari R0 di baris ini. Nah, R0 kita lihat di kolomnya terdapat di R180. Berarti R180 dikali R180 itu hasilnya R0. Untuk yang keempat kita cek R270 dikali berapa yang hasilnya R0. Nah, kita cek lagi di tabelnya. R270 kita lihat di barisnya R0 berada di sini di kolom ketiga, itu R90. Jadi kita tulis R90. Untuk yang kelima M Y sama dengan 0 itu dikali berapa yang hasilnya R0. Nah, kita cek lagi teman-teman. M Y sama dengan 0 di sini kita lihat dalam satu baris ini terdapat R0. Nah, kita lihat kolomnya di M Y sama dengan 0. Lanjut ke M X sama dengan 0 dikali berapa yang hasilnya R0. Kita cek lagi. M X sama dengan 0 di sini kita lihat dalam satu baris di sini R0. Nah, terdapat di kolom M X sama dengan 0. X sama dengan 0. Selanjutnya MX sama dengan min Y. Dikali berapa yang hasilnya R0. MX sama dengan min Y di sini kita lihat dalam satu baris R0-nya terdapat di sini. Jadi MX sama dengan min Y dikali dengan MX sama dengan min Y itu hasilnya R0. Kita tulis MX sama dengan min Y. Untuk yang terakhir MX sama dengan Y dikali berapa yang hasilnya R0. Kita cek lagi ya. MX sama dengan Y kita lihat di sini berada di MX sama dengan Y. Nah, dapat disimpulkan bahwa elemen dari himpunan D4 semua anggotanya itu memiliki inverse. Nah, kesimpulannya apabila keempat sifat tersebut sudah terpenuhi, maka
D4, himpunan D4 adalah suatu grup. Baik, itu tadi yang mungkin bisa disampaikan oleh kelompok kami tentang pembuktian himpunan transformasi geometri himpunan D4 yang merupakan grup di bawah operasi hasil kali transformasi. Kelompok kami juga meminta maaf apabila ada kurangnya dalam video tadi dan jangan lupa like, Komen, Share and subscribe. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.